Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam buat semuanya. Ketika sebuah simbol kritik dan ekspresi dalam demokrasi dianggap sebagai makar, ini apa nggak kacau ya? Ini Republik Indonesia, bukan Republik Anime. Masa dengan bendera anime seperti begini, ini bendera One Piece begini, bendera anime, negara kelabakan dan anggap itu makar. Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Kecuali apa yang digambarkan di anime itu, di Monkey D. Luffy, digambarkan di One Piece itu serupa dengan yang terjadi di Republik ini. Makanya sebagian pejabatnya menganggap ini makar. Sampai ketakutan seperti itu. Gini ya, kalian itu produk reformasi, oke? Bahkan Bu Titik saja, anak kandung Orde Baru yang digulingkan lewat reformasi, dia aja tahu bahwa itu kebebasan berekspresi. Kalian pejabat dan penguasa hasil dari reformasi, kalian malah anggap bendera anime itu sebagai bendera makar. Satu bendera kalian bisa anggap makar, tapi ketika demokrasi dibajak, ketika hukum dibajak, kalian diam. Oh, atau jangan-jangan kalian marah. Sesama pembajak melihat bendera pembajak itu pasti marah. Ada aturan terkait dengan simbol negara, terkhusus bendera. Ada larangannya, bisa dibaca. Bendera One Piece berkibar di bawah bendera merah putih. Apakah itu pelanggaran? Anggap saja itu sebagai umbul-umbul seperti apa yang Gus Dur sampaikan dulu. Pakai aja analogi Gus Dur. Itu umbul-umbul. Apa bahayanya umbul-umbul? Lebih bahaya mana? Bendera umbul-umbul atau bendera partai? Bendera partai 5 tahun setiap pilkada, pilpres itu hampir memecah belah Indonesia. Hanya karena beda politik. Bendera One Piece ini apa? Cuma ekspresi aja yang diambil dari anime yang menggambarkan kondisi masyarakat. Belum tentu juga mereka yang mengibarkan bendera One Piece itu tidak mencintai Republik ini. Atau mungkin mereka saking mencintai Republik ini, mereka nggak mau mengotori bendera merah putih. Karena saking sayangnya. Percuma juga kan ketika kita menaikkan bendera merah putih, tapi marwah merdeka itu nggak bisa dijaga. Ketika merah putih dilongrong oleh para koruptor, kita diam. Ketika merah putih ini dirongrong oleh para bajingan yang menggunakan hukum untuk mengkriminalisasi orang, rakyat kecil terutama, itu kita diam. Dan percuma juga setiap tahun kita merayakan kemerdekaan, tapi hanya sekedar merdeka, lepas dari penjajahan asing, tapi kita masih dijajah oleh bangsa sendiri. Percuma juga kita mengagungkan merah putih, tapi kita lupa sila kedua dan kelima itu hampir hilang. Dan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, implementasinya untuk kebebasan melaksanakan ibadah aja kadang masih menjadi persoalan. Kalian diam saat waktu itu. Sila 2 dan kelima hilang itu, kalian diam. Sila 1 implementasinya sulit, kalian diam. Tapi ketika bendera One Piece kalian anggap makar, kalian lupa setiap tahun kesenjangan sosial itu
semakin mekar. Dan kekayaan kalian setiap tahun itu semakin melar. Sedangkan masyarakat semakin sengsara. Gini ya, pejabat yang mengibarkan merah putih, tapi membiarkan penindasan terhadap rakyat, membiarkan hukum dipermainkan untuk menindas rakyat, membiarkan rakyat sengsara, itu adalah pengkhianat terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih, selamat malam.